Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Live Video dalam tutorial langkah-langkah untuk membuat website dari nol. Ya, yang kemarin sudah di video pertama kan ada ya langkah-langkahnya. Ada 6 langkah yang harus paling nggak minim 6 langkah itu teman-teman harus paham, sehingga untuk proses pembuatan website itu teman-teman lebih mudah. Karena dulunya itu saya juga autodidak untuk mempelajari membuat website ini. Bagaimana ya caranya ya, saya lompat sana lompat sini, lompat sana lompat sini, yang ada di YouTube itu saya pelajari ke sana ke sini, lihat video si A si B, lama-lama pusing, kemudian akhirnya menemukan titik terang, benang merahnya ketemu ya. Nah, saya tidak mengharapkan teman-teman seperti saya dulu ya, mempelajarinya itu secara acak yang notabene tidak ada guru, yang membuat kita kelimpungan ketika ada error aja udah kebingungan gitu. Seperti mau kiamat. Nah, di sini saya memberikan langkah-langkah apa yang bisa teman-teman mempermudah untuk membuat website itu. Yang pertama, kemarin kita download ya, download dan install XAMPP ya. Nah, ini berhubung laptop saya ini sudah ada XAMPP-nya sudah saya install ya, jadi maaf saya nggak bisa menampilkan cara mendownload, tapi teman-teman kalau sudah biasa mendownload, mudah kok mendownload XAMPP ini. Teman-teman nanti lari ke download aplikasi, misalnya download XAMPP gitu ya. Ini nanti teman-teman dapatkan ya, dapat mudah nanti setelah install gitu. Ini agak lambat ya, agak lambat, maka sebenarnya saya sudah install juga sih. Nah, sebenarnya saya sudah install, saya taruh di sini ya, di D ya. Nah, ini saya sudah install ya, saya kasih taruh di aplikasi ya. Mana aplikasi satu, aplikasi. Nah, paling bawah ya, karena X ya, exam Windows X86 ya. Nah, ini kalau kita klik, kita install ya. Kalau download kan ambil dari browser ya, browsing ya. Agak pelan masalahnya saya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita oke aja, yes, kita yes. Nah, ini ya, keluar ya, welcome to XAMPP. Kemudian dia loading lagi. Yes. Nah, ini ya, setup XAMPP-nya. Nanti kita next. Nah, di sini ada select folder. XAMPP itu mau ditaruh di mana kan gitu. Dia mintanya ditaruh di C, di D bisa, atau di E. Berhubung saya sudah ada di D,
bisa saya pasang di C. Biasanya teman-teman kalau pas pasang pertama kali biasanya dia larinya ke C, karena dulu di C terus saya uninstall, terus saya buat di D, sehingga kalau ini saya buat nanti akan bentrok ya. Ini harus tinggal naik aja teman-teman, terserah teman-teman bisa browse ya, mau ditaruh di mana ya, ditaruh di mana ya, di C atau di mana di D ya. Kalau nggak ada file examnya, folder exam, teman-teman tambah new folder ya, examnya, exampp gitu, exampp nya teman-teman tambahin lagi, sehingga ketika di browsing gini, di browse dia punya tempatnya. Kalau E gini kan ya, misalnya E nya kan nggak ada nih, E nya samnya nggak ada kan. Kalau di E dia nggak mau dia nanti, nah, dia di E di next dia nggak mau, nah, dia nggak mau karena nggak ada folder ini. Sehingga kalau di E ini kita bikin, nah, kalau nggak mau kita bikin dulu ya. Ini caranya ya. Kalau di sini kan E kan belum ada ya, nggak ada ya samnya ya. Nah ini caranya, di sini kita bikinkan baru lagi, kita bikin new folder exampp. Nah gini. Nah, ketika kita kembali ke sini E di X ini aja exampp gitu. Kalau kita next dia mau ya, kita next ya, ya mau ya, karena dia tadi tidak masih ya mau. Kalau kita next kita nanti akan install nanti ya, kita install ya, tapi waktunya lama tadi ya, berhubung teman-teman ya, kita install aja dah. Mudah-mudahan teman-teman sabar ya menunggunya ya. Jadi saya simpan saya punya 2 instalan, yang exampp nya ada di D, directory D, dan exampp nya ada di E ya. Kita coba ya, semuanya bisa dibuka sebenarnya, cuma saya ndak, karena tadi saya buka tadi error, membuat error.
Ya, sudah selesai ya, finish. Hmm, kita coba ya. Kita aktifkan ya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Kalau kita aktifkan yang ini, dia ada di D ya. Jelas ini ada di D ini. Coba kita lihat. Kita explore. Dia ada di mana? Udah pindah apa belum? Nah, dia ada di D ya. Dia ada di D. Sedangkan nah, ada di D ya. Di D ada exam ya. Nih, D exam sampai B-nya ada ya. Kalau di program E di directory E-nya kita juga punya examnya juga. Kita buka examnya ya. Aduh. Nah, ini. Nih. HT docnya ada ya, HT doc. Agak lambat lambat akhirnya kalau kita punya dua itu. Nah, ini. Nah, kalau ini kan di D. Kalau coba kayak yang ini ya. Nah, ini bukanya di E. Nah, ini E ya. Directory E ya. Kita buka. Ya, di E ya. Kalau kita buka di E, kalau ini ada di E, kita start. Jadi kita menggunakan SAMPP-nya yang ada di E. Jadi yang di D nggak saya pakai, yang pakai di E. SQL-nya. Oh, maunya ya E ya. Jadi E mau ya. Kita buka ya. Ya, maka artinya teman-teman, artinya ini bahwa gini maksudnya. SAMPP itu kan server. Jadi servernya itu saya punya dua server, yang satu di D dan yang satu di E. Ya. Ini. Yang saya ulangi lagi ya, biar jelas ya. SAMPP ada di D dan SAMPP-nya ada di CE. Di C pun bisa gitu. Ditanam di C pun bisa. Diinstal di C pun bisa. Nah, kita coba. Biasanya saya juga gitu karena kebanyakan misalnya nanti kan kita simpennya di HTTdoc ya. HTTdoc di SAMPP. Nih, SAMPP ya. Biasanya cepet, kalau lagi rekaman ini mesti lambat sekali. Nah, HTTdoc-nya ini kan saya banyak ini. Nah, HTTdoc-nya banyak ya. Web, root gini ya. Sedangkan yang kalau yang di E kita pakai yang ini saja biar cepet ya. Kalau yang di E itu sampai HTTdoc-nya cuma ini aja isinya HTTdoc-nya. Nah, ini bisa kita lihat ini nanti lihat ini. Kalau kita di browsing, nah, browsing kayak kita gunakan localhost ya. Secara otomatis browsernya secara otomatis Google Chrome-nya ini akan mencari mana yang servernya yang hidup ya. Jadi mana yang servernya yang hidup dia akan cari. Nah, makanya dia ketemunya ini welcome to SAMPP dashboard. Nah, karena servernya ada dua.
ada di D dan di E. Tapi kalau untuk browsernya itu tidak peduli kalau teman-teman tuh buka localhost terus enter, itu dia nanti akan mencari server mana yang hidup gitu. Kan ini server D, ini server D, ini server E. Yang E kan jalan, yang D nggak jalan, maka dia ngambil servernya E. Nah ini PHP ini ya, welcome to Xiaomi-nya for Windows 8.2.12 ya. Untuk Windows 81 saya masih menggunakan Windows 81 ya, 81 Pro. Nah ini ya teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Di sini mungkin terlalu panjang ya, nanti akan saya edit untuk menjelaskan bagaimana download dan install tadi ya. Yang pasti downloadnya sudah ada, installnya sudah saya install Xiaomi-nya ke direktori E tadi ya, dan bisa digunakan. Terima kasih untuk teman-teman, jangan lupa subscribe dan loncengnya agar saya lebih banyak upload video tutorial yang bisa membantu teman-teman untuk membuat website. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.